Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar di rumah yang kami muliakan. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita menyampaikan beberapa pendapat para ulama yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana makna takwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, yaitu memelihara diri. Yang kemudian kita bacakan ayat Al-Qur'annya sebagai salah satunya, surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang api neraka itu para penjaganya, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Penjaga neraka itu para malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat meminta kepada kita, orang-orang yang beriman, agar supaya memelihara diri dari ganasnya api neraka. Yang tentunya sidang jamaah yarhamkumullah, pemeliharaan ini itu memelihara dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Memelihara dari kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terpelihara dari azab dan siksanya, yaitu neraka yang sangat pedih, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak mau menjaga diri dan menghindari dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terhadap keluarga yang berada di dalam kepemimpinannya. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian atau setiap kepemimpinan itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada ucapan Rasulullah, warrajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang lelaki adalah pemimpin terhadap keluarganya. Jadi anggota keluarga itu ada pemimpin. Pemimpinnya adalah orang lelaki atau suami atau ayah
atau seorang kakek kalau bila ayahnya tidak ada, atau paman, dan begitulah seterusnya. Mereka menjadi pemimpin terhadap anggota keluarga dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya itu. Sementara yang perempuan, karena di awal tadi Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian. Jadi laki-laki maupun perempuan itu juga termasuk dari para pemimpin. Wal mar'atu, kata Rasulullah, ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, dalam hal ini dia adalah seorang istri, itu menjadi pemimpin atas rumah suaminya, atau di dalam mengatur rumah suaminya, sehingga dia dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti atas kepemimpinan daripadanya. Nah, sidang jamaah yarhamkumullah, bila kita kaitkan tadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar diri dan anggota keluarga ini terpelihara dari ganasnya api neraka, maka di sana kita sangat paham bahwa di dalam sebuah keluarga ada kepemimpinan yang kita harapkan agar anggota keluarga kita tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan dapat melihat dalam kehidupan hari ini, sidang jamaah yarhamkumullah dan pendengar di rumah, ada kegelisahan, ada kekhawatiran saat kita dapati perilaku daripada anak-anak kita, anak-anak muda kita. Kadang-kadang orang menamakan mereka yang lebih dewasa sedikit dengan sebutan kaum milenial. Mereka sudah begitu canggih dan mahir menggunakan alat-alat komunikasi, pencapaian-pencapaian dalam kemodernisasian. Tetapi apabila mereka ini tidak diawasi dengan ketat, setelah sebelumnya mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua, pengajaran-pengajaran adab, maka mereka akan terhempas ke dalam api neraka, karena memang fitnah itu terjadi di mana-mana. Salah satunya kita bisa melihat bagaimana kenakalan para remaja yang kadang-kadang dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di seputarannya. Bahkan dia sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri, di mana pemikiran itu bukan untuk kebajikan duniawi dan akhirat, tapi pemikirannya bagaimana dia mendapatkan kesenangan individualistik, kesenangan pribadi dalam pergaulan ataupun dalam kehidupan dirinya. Ya, sehingga sedikit saja ditegur, nanti kadang-kadang dia cepat marah. Atau terjadi tawuran atau pemukulan atau perundungan terhadap rekannya, padahal satu sekolah, satu kelas, atau adik kelasnya walaupun tidak satu kelas. Ini kenakalan-kenakalan seperti ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, sidang jamaah yarhamkumullah,
adanya pola pendidikan yang keliru dari orang tua, atau sama sekali dia tidak diperhatikan sebelumnya, tanpa bermaksud menuduh, ya, dengan segala model, tidak hanya dengan perundungan yang terjadi itu, atau kurangnya pengawasan dari orang tua maupun para pendidik atau wali mereka. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sangat memberikan perhatian terhadap anak-anak, di mana seorang tua tidak boleh lupa sama sekali terhadap generasi penerus mereka. Tapi kalau ada pola yang terabaikan atau dididik tapi pendidikannya dengan cara yang keliru, ini juga akan berefek kepada hal-hal yang negatif, ya. Jadi faktor yang paling mendukung pertama sekali untuk terjadinya, ya, pemandangan-pemandangan di mana generasi muda ini seakan-akan tidak terpelihara dari api neraka tadi, itu terabaikannya perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran adab mereka dari kedua orang tua. Padahal kita ketahui bahwa ibu misalnya di rumah, tadi al-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Ibu itu di dalam agama kita itu menjadi guru yang paling utama, guru yang pemula untuk mengajarkan anak-anak kita, yang paling pertama sekali memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Enggak disebut di dalam salah satu kata hikmah, al-um madrasatun idza a'dattaha a'datta thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah apabila engkau telah persiapkan. Seorang ibu memang untuk menjadi sekolah nanti. Kalau engkau persiapkan seorang ibu, maka ketahuilah engkau sedang mempersiapkan suatu bangsa yang nanti mereka akan dikenal mulia oleh siapapun. Tapi kalau ada suatu bangsa tidak mulia, bangsa itu kalau berdiri di antara bangsa-bangsa yang lain menjadi cemoohan. Kalau orang ingin masuk ke tempat kita, orang ketakutan atau khawatir, dirampoklah, dibunuhlah, dilecehkanlah. Bahkan di antara anak bangsa sendiri ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Maka kemuliaan bangsa itu sebenarnya sedang telah tiada atau menuju kepada ketiadaan. Ya, hanya saja tempat yang lain untuk tinggal, untuk berada tidak ada, maka terpaksa tinggal di situ. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, ya, bahwa bumi Allah itu luas, di mana saja kita bisa mencari rezeki, kita bisa berada. Nah, tapi di sini kita terpaksa misalnya tinggal di mana saja itu, bangsa apapun. Jadi madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu adalah madrasah apabila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan suatu bangsa yang memiliki kemuliaan dan disegani. Sidang jamaah yarhamkumullah, oleh karena itu seorang ayah maupun ibu yang menjadi pemimpin di dalam keluarga itu harus begitu santun memperhatikan
orang tuanya, memperhatikan anak-anaknya dan generasinya, sehingga tidak lost control nanti. Ajarkan dulu dia mulai dari kasih sayang, cara berbicara, adab-adabnya, akidahnya, pengenalan terhadap Tuhannya, lalu ibadatnya. Walaupun dia belum dewasa, tapi sudah harus diajarkan kepadanya bentuk-bentuk amaliyah daripada ibadah dalam agama kita. Perlahan-lahan diluruskan, diberikan tamsilan-tamsilan, perumpamaan-perumpamaan, sehingga pola pikirnya itu betul-betul tercharge, sehingga dia bisa memahami keadaan dan mengembalikan apa yang dia lalui dalam kehidupan ini dengan kisah-kisah yang kita telah berikan perumpamaan itu. Tapi kalau kita mendidik dengan pola yang kasar, yang tidak santun, maka dia akan menjadi orang yang kasar pula. Ya, cara berbicara di rumah, dia akan membawa pembicaraan itu keluar. Bagaimana dia merasa dilecehkan atau direndahkan atau dihina dalam rumahnya, maka dia akan mencari objek untuk menghina dan merendahkan orang lain. Kalau dididik di dalam ketakutan dan ancaman, dia pun akan ketakutan dan merasa terancam di luar sana. Nah, tidak berani dia menghadapi orang lain. Sehingga seorang anak seakan-akan masih kedua orang tuanya ada, sudah terhitung sebagai anak yang yatim maupun piatu. Dan disebutkan, laisal yatimu man intaha abawahu min hammil haya wa khallafahu dhalila. Bukanlah anak yatim itu yaitu sosok anak yang orang tuanya telah tiada, meninggalkan dia dalam keadaan hina dina. Innal yatima huwa alladhi talaqqa lahu umman wa takhallat aw aban mashghula. Tapi yatim yang sesungguhnya adalah seorang anak yang diabaikan oleh ibundanya ataupun ayahandanya karena sibuk dalam mengejar kehidupan duniawi, sibuk cari harta. Jadi anak tidak ada yang ngurus, sehingga dia mencari petualangannya sendiri semenjak dari awal. Itu ada masa anak seperti itu. Jadi kalau petualangannya sudah terbiasa dalam menyiksa binatang, misalnya di rumah, ya, semut-semut habis diinjak semuanya sama dia. Itu tertanam nanti dalam dirinya, ya, pola-pola kekerasan. Atau kalau dia dirundung dan tidak ada pembelaan, tidak ada peneguran, ya, maka dia juga akan berusaha mencari celah dan kesempatan untuk merundung hal-hal atau orang-orang yang lainnya. Nah, ini akan terjadi di dalam masyarakat. Sidang jamaah yarhamkumullah, oleh karena itu mari ajarkan anak-anak kita jangan lalai. Ya, kalau ibu tadi mengajarkan pendidikan, maka si ayah itu mempolakan adabnya. Pulang sang ayah nanti tanya, bagaimana? Ada yang salah? Oh, enggak seperti itu. Dalam adab diperbaiki oleh sang ayah, karena ayah sudah berada di luar sepanjang hari mencari rezeki untuk keluarganya, yang itu juga bahagian daripada pelaksanaan terhadap ku anfusakum ahlikum nara, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi faktor orang tua yang melalaikan anak-anaknya itu akan menjadi
salah satu indikator atau pemicu bahwa anak itu menjadi anak-anak yang dekat sekali dengan api neraka. Sidang jemaah yarhamkumullah, faktor lainnya bahwa ada kenakalan-kenakalan anak-anak muda itu disebabkan karena banyaknya pengangguran di dalam suatu masyarakat. Ya, kita ketahui bahwa kesempatan kerja itu paling penting. Pengangguran itu pun ada disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah pengangguran karena memang terpaksa menganggur. Terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja. Sehingga hidup yang terus memacu ini itu membuat dia nelangsa berpikir keras bagaimana cara supaya bisa makan dan minum, bisa hidup sebagaimana layaknya orang lain hidup. Bahkan sampai kepada anak yang tidak memiliki pendidikan yang cukup dan pengajaran adab yang baik, dia akan berusaha berpikir ingin memiliki kehidupan yang mewah meskipun dengan jalan yang tidak halal. Ini akan ada. Apalagi kesempatan kerja tidak ada. Maka pemerintah di sini harus membuat dan mencari kesempatan kerja bagi generasi muda agar tidak menjadi generasi yang dekat kepada neraka tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Kemudian juga harus diberikan modal bagi mereka supaya bisa berusaha. Pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah kasih modal kepada orang-orang yang butuh permodalan dalam mengembangkan usahanya. Seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia meminta sesuatu. Rasulullah tanya kepada orang ini, ada apa di rumah kamu? Kata orang ini, saya tidak punya apa-apa kecuali selimut tebal, satu untuk dibentangkan sebagai alas, sementara bahagian lainnya untuk membungkus badan. Nah, ini selimut ini yang dimiliki beserta satu semacam teko atau tempat minum yang kami meminum dengan gelas itu, agak besar gelasnya. Maka Rasulullah katakan, pulanglah dan ambil bawa kedua barang yang kau sebut tadi. Ketika disampaikan kepada Rasulullah dan diberikan, Rasulullah lelang. Siapa mau beli kedua barang ini? Seorang sahabat tunjuk tangan dan membelinya dengan harga 2 dirham. Dan 2 dirham itu kemudian diserahkan oleh Rasulullah kepada lelaki ini. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, belilah dengan 1 dirham makanan untuk kamu dan keluargamu. Sementara 1 dirham lainnya itu dibelikan kapak. Lalu diserahkan kapak itu kepada lelaki ini. 15 hari jangan nampak batang hidungmu, cari kerja dengan kapak ini. Oh, dia kembali setelah 15 hari membawa keuntungan 10 dirham. Tentunya dalam 15 hari ini dia sendiri harus makan minum. Kan tidak mungkin tidak makan minum 15 hari ini, termasuk keluarga. Jadi ada keuntungan selisih, ada margin dari modal yang diberikan Rasulullah selain yang dihabiskan untuk kebutuhan pribadinya itu sekitar 10 dirham. Nah, jadi seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bantuan permodalan sekaligus menjadi business advisor
atau penasehat ya, entrepreneurship bagi anak-anak muda, bagi orang-orang yang tidak berpunya tapi dia punya kapasitas untuk bisa menjadi para kaula entrepreneurship yang baik. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Jemaah rahimakumullah. Jadi anak-anak kita itu harus kita pikirkan dari sekarang. Itu makna ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Ya. Ajari anakmu adab, wa ahsinu adabahum, dan perbaiki adabnya, karena dia terpengaruh juga dengan lingkungan. Kita sudah ajarkan yang baik, dia keluar sebentar main karena memang ladangnya permainan dari kecil. Begitu kembali dia akan tergeser, atau kehidupan di luar sana atau kehidupan dalam dunia anak-anak itu, apapun yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia jalani itu akan menggerus apa yang kita ajarkan sebelumnya dari adab-adab. Maka kita perbaiki. Ya, addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Itu satu. Yang kedua, addibu auladakum wa ahsinu adabahum. Ajari anakmu akan adab, kemudian perbaiki cara pola pengajarannya. Mengajarkan adab itu bukan dengan kasar. Mengajarkan adab itu dengan pola yang lembut. Harus ada kesabaran. Ada seorang lelaki datang menjumpai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Laki-laki ini mengadu bahwa anaknya itu mendurhakainya. Kemudian anak itu dipanggil oleh Umar dan disampaikan oleh Amirul Mukminin waktu itu tentang hak-hak orang tua yang menjadi kewajiban sang anak. Sekaligus Umar menyampaikan bahwa engkau telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa kedurhakaan terhadap orang tuamu, terhadap ayahmu. Maka si anak ini bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, bukankah anak juga memiliki hak yang harus diberikan oleh orang tua? Atau kewajiban orang tua terhadap anak itu juga ada, wahai Amirul Mukminin?" Benar, kata Umar. Maka apa hak-hak daripada anak yang harus didapatkan oleh si anak dari orang tua itu? Maka disebutkanlah oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang hak-hak tersebut. Rupanya ini tidak dilaksanakan oleh sang ayah dalam mengajarkan anak-anaknya dari semenjak kecil. Ya. Jadi ini perlu perhatian daripada kita. Sehingga si ayah ini dikatakan oleh Umar, kamu sudah duluan mendurhakai anakmu sebelum kedurhakaan anakmu terhadap dirimu. Ya. Lalu dipersalahkan atau ditimpakan kesalahan itu oleh Umar terhadap sang ayah yang lalai terhadap orang tuanya. Kisah yang sama sidang jamaah rahimakumullah juga pernah terjadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini
suatu hari, ini dalam kitab sirah disebut, pernah marah kepada Yazid. Yazid ini yang nanti berperang dengan pasukan Sayyidina Husain, di mana para panglima dari Yazid ini nanti membunuh Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya. Jadi pernah marah Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap Yazid, putranya. Setelah marah, beliau mengirimkan seseorang untuk menjumpai Al-Ahnaf bin Qais untuk berkonsultasi, karena Ahnaf bin Qais ini seorang ulama besar. Padahal Muawiyah itu adalah pencatat wahyu, juga sekaligus khalifah, dan dipercayakan oleh Rasulullah dengan kepercayaan-kepercayaan yang besar. Tapi bertanya juga kepada ulama, bagaimana pandanganmu wahai Ahnaf bin Qais terhadap anak-anak? Maka Ahnaf bin Qais mengatakan bahwa anak-anak itu samratu qulubina, dia adalah buah hati kita. Buah hati kita. Jadi agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh anak-anak itu. Tidak boleh dibiarkan dia tanpa pengajaran. Dan kalaupun diajarkan, jangan marah-marah. Jadi harus ada kesabaran yang tinggi. Ini yang diinginkan oleh Ahnaf bin Qais dalam kasus antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan sang anak. Apalagi dalam Islam kita ketahui anak tidak boleh diberikan kepadanya kemudaratan, di samping dia sendiri tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri. Itu dari semenjak kecil sudah diminta kita untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada pemudaratan. Ini berlaku umum sekali dan menjadi salah satu dari sekian hadis yang menjadi kaidah dalam agama kita, atau dalam usul, dalam kaidah-kaidah fiqhiyah kita. Jamaah yarhamkumullah, jadi di sini harus ada penghilangan mudarat dari anak, itu satu. Yang kedua, harus ada rasa bertanggung jawabnya orang tua. Harus ada rasa bertanggung jawabnya orang tua dalam memberikan pengarahan dan pendidikan itu tadi. Nah, itu sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim tadi yang di awal kita baca, itu kepemimpinan di dalam keluarga. Jamaah yarhamkumullah. Yang kedua bentuk, kalau kita kembali kepada pengangguran tadi, itu disebabkan karena rasa malas. Ada orang tidak mau kerja, walaupun ada kesempatan kerja tidak mau kerja. Nah, sehingga pengangguran ini banyak sekali. Ya. Ini bagaimana caranya? Caranya di dalam Islam dibuat regulasi, ada sanksi. Di mana Umar bin Al-Khattab mendapati para kaula muda yang tidur-tiduran di pelataran masjid, itu dipukuli oleh Umar dengan tongkatnya, disuruh bangun untuk cari rezeki. Karena langit, kata Umar, tidak menurunkan emas dan perak.
Nah, jadi ini juga kewajiban daripada pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi seperti ini bagi orang-orang yang malas, ya, yang malas, yang tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, untuk kehidupannya itu akan ada sanksinya tersendiri. Jamaah yarhamkumullah, inilah beberapa makna daripada ku anfusakum wa ahlikum nara. Terakhir, meskipun ada banyak faktor lainnya, ya, seperti penggunaan HP, alat komunikasi, menonton film-film yang penuh dengan adegan-adegan kekerasan, percintaan, mengumbar nafsu, ya, ini sangat punya andil besar dalam membentuk karakter negatif bagi anak-anak dan generasi kita. Ya. Jadi jamaah yarhamkumullah, para pendengar di rumah, marilah dengan ayat 6 dari surah At-Tahrim ini mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya takwa pada diri sendiri, tapi juga memancarkan ketakwaan itu pada generasi kita dengan mewariskan ilmu, adab, dan kewibawaan kepada mereka. Saya kira ini saja pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.